Kalau kita tahu sudut pandangnya adalah kita punya tujuan hidup, yaitu memuliakan Tuhan. Kita tahu kita hidup untuk apa, maka saya percaya persepsi, sudut pandang kita pasti akan diselaraskan dengan Tuhan. Nah, ketika itulah kita akan mengerti betul apa arti hidup sesungguhnya. Leonardo Syamsuri merupakan pendiri dan penatua dari Gereja Kemuliaan Sion. Sejak muda mulai pelayanan ke sekolah-sekolah serta universitas. Beliau merupakan salah satu pelopor kebangunan rohani pada pergerakan anak muda saat itu. Selain melayani, beliau juga pernah berkecimpung di dunia perbankan. Dikenal produktif dengan tulisan bukunya, yang terpopuler adalah buku berjudul Karisma vs Karakter. Suami dari Rosalind Syamsuri ini memiliki 3 orang anak yang juga ikut bersama-sama melayani. Di studio Good News hari ini bersama Leonardo Syamsuri, kita akan mengupas tuntas mengenai karisma dan karakter. Bagaimana hal ini dapat membawa perubahan paradigma dalam hidup Anda? Siap-siap mengalami perubahan? Perbincangan selengkapnya hanya di Good News Program. Saya nama lengkapnya Leonardo A. Syamsuri. Saya melayani Tuhan sejak tahun 79 ketika saya selesai SMA, saya kuliah, pelayanan di kampus. Lalu mulai dari situ beberapa pelayan hamba-hamba Tuhan sekarang muncul dari pelayanan itu. Sekarang saya melayani di Gereja Kemuliaan Sion, Light to the Nation. Saya sebagai gembala seniornya di sana. Saya punya istri seorang bernama Rosalind. Dia juga dari kampus yang sama, tapi dia beda fakultas. Fakultas arsitek. Istri saya seorang arsitek. Kami diberkati dengan 3 anak. Yang paling besar sudah menikah, baru menikah belum lama. Yang kedua masih kuliah, ambil S2 di Amerika. Dan yang ketiga ini sekarang masih SMA. Topik kita hari ini itu kan karisma versus karakter. Bolehkah Bapak ceritakan kenapa menurut Bapak topik ini itu penting untuk dibahas? Orang melihat karisma menjadi sesuatu yang menjadi prioritas. Padahal karisma itu lebih banyak bermanfaat untuk pelayanan. Sementara karakter adalah membangun diri kita sendiri. Saya sebenarnya tulis buku ini terinspirasi juga dari satu ayat. Di dalam Kisah 1 ayat 8. Dan Alkitab jelas mengatakan bahwa apabila Roh Kudus turun bukan cuma kuasa tapi harus jadi saksi. Nah, saksi tidak sama dengan bersaksi. Saksi itu orangnya. Ya kan, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah witness. Alkitab tidak bilang to give testimony, tapi you shall be my witness. Kalau misalnya kita bicara dalam satu skup yaitu gereja, pembicara atau pemimpin yang mempunyai karisma yang lebih besar atau dalam bahasa Bapak karunia-karunia yang sangat besar, ini akan lebih mudah untuk menarik massa yang lebih banyak. Setuju, sangat setuju. Sedangkan pada zaman ini tolak ukur manusiawi keberhasilan suatu pelayanan adalah berapa jumlah jemaat yang dimiliki oleh sebuah gereja atau seorang hamba Tuhan. Ini bagaimana nih? Ini konteks yang benar menurut Bapak bagaimana? Dikotomi yang sering terjadi dari para pemimpin maupun orang Kristen. Karena ukurannya adalah size, ukurannya jumlah. Kalau saya sering mengatakan bahwa begini, simpelnya adalah gini. Kalau di ASEAN, negara ASEAN, yang menjadi tolak ukur itu Singapura loh. Sedangkan Indonesia yang jauh lebih besar, punya resources yang dahsyat secara natural, tapi kenapa nggak jadi standar? Menarik sekali. Nah, itu yang mesti harus ada perenungan buat kita. Yang namanya berdampak atau mempunyai quality atau betul-betul kita melayani dengan satu kekuatan yang sungguh nyata, doesn't mean harus big. Jadi gitu loh. Bukan berarti big salah, bukan berarti besar salah atau kecil yang benar. Tapi bagaimana kita membawa pengaruh itu yang lebih penting. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan karakter ini? Simpelnya begini, karakter adalah who you are. Karakter itu adalah siapa kita sebenarnya. Contoh yang saya suka ambil adalah seekor kucing dimanapun Anda bawa dia, pasti bunyinya meong. Betul? Iya dong, kalau guguk lain lagi Pak. Anjing, iya kan? Sama, anjing juga begitu. Dimanapun dia pasti ngegonggong. Nggak pernah saya ketemu ada binatang yang sebentar ngeong, sebentar gonggong. Nah, yang saya dapati sering terjadi yang menyedihkan adalah di dalam diri manusia yang namanya Kristen termasuk. Itu sebentar bisa meong, sebentar bisa jadi gimana tuh? Itu yang membuat orang jadi bingung. Di satu sisi kok kayak malaikat, di sisi lain kok ini yang dual standard tadi kita bilang. Ada nggak Pak tips singkat tentang bagaimana caranya seseorang menumbuhkan karakter ini? Karena kan standar kita mestinya sangat tinggi banget, serupa dengan Kristus. Nah, bagaimana nih?
Nah sebenarnya tipsnya sederhana, punya hati yang mau bertobat. Satu itu. Easy to repent, gampang bertobat. Kedua, dia tidak keras kepala untuk mendengar nasihat orang. Adalah tentu dia nggak bisa, dia harus mempunyai seorang mentor. Atau seorang pemimpin yang bisa mengarahkan. Karena sebagai seorang anak kecil, bagaimana dia tahu karakter yang benar kalau nggak ada orang tuanya? Apakah dalam mencari mentor itu, apakah mentor itu harus lebih sukses dari kita, gerejanya lebih besar, usahanya lebih gede dari kita, atau bagaimana? Kalau kita bicara soal karakter, kembali dia punya karakter enggak? Oh, ya kan? Nah, tadi kita sudah belajar untuk menemukan karakter. Masih ada waktu nih Pak. Ya. Bisa nggak kita belajar secara singkat tips dari Bapak, bagaimana caranya memaintain? Kalau ada satu karakter yang sudah baik, kita bisa maintain pada waktu kita diuji sehingga kita istilahnya full proof gitu loh Pak. Okay. Gimana? Kembali lagi kalau kita mau maintain, kita mesti ada di komunitas. Komunitas yang betul-betul tidak membuat kita malah mundur atau jauh dari karakter Tuhan. Ya. Tapi makin memperkuat karakter. Alkitab bilang di akhir zaman yang jahat akan semakin jahat. Iya. Yang benar semakin benar. Kan begitu kan ayatnya? Betul. Kok bisa begitu? Kalau saya benar, misalnya saya bergaul dengan orang gak benar, saya gak betah. Maka saya akan mencari orang benar. Karena saya bergaul orang benar, saya makin benar. Ya. Tapi kalau saya nggak benar, saya nggak bisa bergaul dengan orang yang benar. Nggak betah juga. Nggak betah. Jadi saya betahnya sama siapa? Yang nggak benar. Maka saya makin nggak benar. Nggak benar. Jadi karakter kita justru sebenarnya tanpa sadar itu akan membawa kita terus loh. Kalau kita nggak mau berubah. Kalau kita nggak benar, ya terus jadi makin nggak benar kita. Iya. Oke, kita belajar banyak dari Bapak Ari. Iya.